Assalamualaikum semuanya. Tahukah kamu, kanker payudara adalah kanker tertinggi yang dialami oleh perempuan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia? Menurut data tahun 2020, terdapat lebih dari 2,3 juta perempuan di dunia yang menderita kanker payudara. Bahkan, setiap 3 menit ada satu kasus baru, dan setiap 2 menit, ada satu perempuan yang meninggal karenanya. Angka yang sangat memprihatinkan, bukan? Kanker payudara bisa menyerang siapa saja, tetapi sebenarnya, banyak faktor risiko yang bisa kita kendalikan. Mari kita kenali 2 kelompok faktor risiko. Pertama, faktor yang tidak dapat dikendalikan, seperti jenis kelamin perempuan, usia yang semakin menua, faktor keturunan, dan riwayat pernah menderita tumor atau kanker payudara sebelumnya. Juga termasuk riwayat ginekologis seperti haid pertama terlalu dini atau penyakit pada kandungan. Sementara itu, faktor yang dapat dikendalikan antara lain kegemukan, penggunaan kontrasepsi hormonal lebih dari 5 tahun, konsumsi obat hormonal, belum pernah melahirkan, atau melahirkan pertama kali di atas usia 30 tahun. Selain itu, tidak menyusui dengan cukup, dan kebiasaan mengonsumsi alkohol juga meningkatkan risiko. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Pencegahan dapat dilakukan dalam 2 cara. Pencegahan primer, yaitu dengan mengenali risiko dan menerapkan perilaku hidup sehat. Serta pencegahan sekunder, yaitu dengan melakukan deteksi dini. Deteksi dini adalah langkah terbaik untuk menemukan kanker payudara sejak awal. Layanan primer bisa dilakukan melalui pemeriksaan klinis payudara oleh petugas kesehatan, yang disebut sadanis. Pemeriksaan USG payudara di fasilitas kesehatan. Untuk pemeriksaan lanjutan, bisa dilakukan mamografi dan pemeriksaan penunjang lain di rumah sakit. Sementara masyarakat bisa melakukan deteksi mandiri melalui sadari, atau pemeriksaan payudara sendiri. Sadari dapat dilakukan sejak usia 20 tahun. Dilakukan setiap bulan, dan sebaiknya setelah haid selesai, yaitu hari ke-7 hingga ke-10 sejak hari pertama haid. Bagi yang sudah menopause, lakukan di tanggal yang sama setiap bulannya. Tahukah kamu, sadari hanya butuh waktu sekitar 7 menit. Dengan 8 langkah sederhana, untuk mengenali 9 tanda bahaya kanker payudara. Gunakan bantalan lembut dari 3 jari tengah, bukan ujung jari, dan lakukan perabaan dengan 3 pola berbeda, agar pemeriksaan lebih menyeluruh. 8 langkah sederhana sadari. Langkah pertama, perhatikan kedua payudara. Berdirilah di depan cermin dengan tangan di sisi tubuh, lalu amati apakah ada perubahan bentuk, ukuran, atau warna pada payudara. Langkah kedua, letakkan kedua tangan di pinggang sambil menekan agar otot dada berkontraksi. Bungkukkan badan sedikit untuk melihat apakah kedua payudara menggantung seimbang. Dengan lembut, tekan masing-masing puting menggunakan ibu jari dan jari telunjuk untuk melihat apakah ada cairan yang keluar. Langkah ketiga, lakukan perabaan payudara. Pemeriksaan ini bisa dilakukan sambil berdiri, misalnya saat mandi, karena permukaan kulit menjadi licin dan lebih mudah diraba. Langkah keempat, angkat lengan kiri di bawah kepala. Gunakan permukaan jari tangan kanan, telunjuk, tengah, dan manis, untuk menekan payudara kiri. Mulailah dari bagian terluar payudara sampai ke puting susu dengan gerakan melingkar searah jarum jam. Langkah kelima, rasakan apakah terdapat benjolan atau penebalan. Pastikan untuk memeriksa daerah yang berada di antara payudara hingga ke bawah tulang selangka. Kemudian,
Angkat lengan kanan di bawah kepala dan ulangi pemeriksaan untuk payudara sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri. Langkah ke-6. Jika memang ada benjolan yang biasanya terasa, catat berapa banyak benjolan yang ditemukan dan di mana letaknya. Perhatikan pada bulan berikutnya, apakah ada perubahan bentuk, ukuran, atau tekstur benjolan dibandingkan dengan pemeriksaan sebelumnya. Langkah ke-7. Jika keluar cairan dari puting, terutama yang tampak seperti darah atau nanah pada ibu yang tidak sedang menyusui, segera periksa ke petugas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Langkah ke-8. Gunakan teknik yang sama setiap bulan. Dengan begitu, kita akan lebih mudah mengenali perubahan sekecil apapun pada payudara. Berikut adalah 9 tanda-tanda kanker payudara yang perlu diwaspadai. Perubahan ukuran payudara yang tidak biasa. Salah satu payudara tampak menggantung lebih rendah. Ada lekukan pada kulit, cekungan atau lipatan pada puting, perubahan bentuk atau tampilan puting, keluar cairan yang tidak normal, teraba benjolan, pembesaran kelenjar getah bening di ketiak atau leher, dan pembengkakan pada lengan bagian atas. Jika ditemukan tanda-tanda tersebut, segera periksa ke fasilitas kesehatan. Karena deteksi dini sangat penting untuk meningkatkan peluang kesembuhan. Jenis pengobatan biasanya tergantung pada ukuran tumor. Apakah sudah menyebar ke bagian tubuh lain? Dan apakah kelenjar getah bening sudah terkena? Beberapa metode pengobatan yang umum dilakukan antara lain operasi, radioterapi atau penyinaran, kemoterapi, dan pengobatan hormonal. Kabar baiknya, pemeriksaan payudara oleh petugas kesehatan bisa dilakukan di puskesmas, bidan, atau dokter keluarga. Pemeriksaan lanjutan seperti mamografi dan USG bisa dilakukan di rumah sakit dengan rujukan BPJS Kesehatan. Melalui kegiatan posyandu, masyarakat dapat berperan aktif dalam screening dan deteksi dini kanker payudara. Mari bersama-sama meningkatkan kesadaran, melakukan pemeriksaan rutin, dan menyebarkan pengetahuan ini kepada sesama perempuan di sekitar kita. Ingat ya, perempuan yang peduli akan kesehatannya adalah perempuan yang kuat. Ayo, rutin sadari setiap bulan.